Yang kami persilakan atas nama Pak Arif, boleh berdiri. Nanti akan dijawab oleh Ustadz Kasif Her yang menjawab nanti bersama-sama saya Ustadz di sini Ustadz ya. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Sudah beberapa kali hatam Al-Quran, tapi kok tidak mengena di hati Ustadz. Dan susah sekali untuk mengamalkannya. Bagaimana menurut Ustadz Kasih pribadi? Berikan tipsnya kepada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah beberapa kali khatam Al-Quran, tapi layu athir, tidak membekas begitu Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, siapa namanya tadi Pak? Pak Arif, atas Pak nama Bapak Arif. Ya, sudah khatam Quran tapi kayak ngerasa Quran nggak membekas di hati. Ya, nasihat buat diri saya. Ya, ini bukan buat Mas Pak Arif aja, buat semua pemirsa ya. Quran itu kalamullah, firman Allah. Allah yang menciptakan kita, yang memberikan kita mata, telinga, jantung bisa berdetak. Imam Turmuzi mengatakan dalam perkataannya, man arada ayatakallama billah falyaqra'il Quran. Siapa orang yang pengen bicara sama Allah, hendaklah dia baca Quran. Bayangkan Allah lagi ngajak kita bicara. Kita diajak bicara sama bos kita. Waduh, kita merasa dihargai, merasa dihormati ya. Kalau bos kita nggak ngajak kita bicara, wah kita sedih. Pasti bertanya-tanya, kenapa ya bos saya nggak ngajak saya bicara? Bagaimana dengan Allah? Allah yang ngasih lebih banyak dari yang manusia berikan kepada kita. Bos cuma bisa ngasih gaji sebulan sekali. Kalau kita keluar, bos yang lain bisa ngasih juga sama gaji. Allah ngasih kita tangan. Ada nggak yang bisa ngasih tangan selain Allah? Allah ngasih kita kaki. Mana yang lebih mahal, kaki apa mobil mewah? Itu yang mengajak kita bicara dialah Allah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Tanamkan di dalam hati, ini saya diajak bicara sama Allah Azza wa Jalla. Ya, dan tanamkan juga kalau bisa belajar arti Al-Quran. Pahami maknanya. Karena ada orang yang dia baca Quran cuma kamuflase di bibir, tidak nyampe di hati. Kenapa? Enggak mau berusaha memahami isi Al-Quran. Allah mencela orang seperti ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Kenapa mereka enggak berusaha memahami isi Al-Quran? Atau di hati mereka ada kunci, ada gembok yang sulit membuka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi pahami si Al-Quran. Maka kewajiban kita terhadap Al-Quran ada 3. Yang pertama membaca, kedua tadabbur memahami isinya, yang ketiga mengamalkan. Kalau sudah memahami, amalkan. Ayat tentang wajibnya jilbab, wajibnya sholat, menjauhi riba, ya, dan larangan-larangan Allah kita amalkan sebisa kita, semampu kita. Jadi gitu Mas Arif. Ada sahabat tabi'in namanya Zubair bin Awam, ya, Urwa bin Zubair, seorang tabi'in. Dia ketika itu kena penyakit yang penyakitnya ini mengharuskan dia diamputasi kakinya. Bayangkan Bu, diamputasi kakinya, mau diamputasi. Nah, kata dokter nih minum minuman khamr, biar kamu nanti ketika diamputasi nggak berasa. Apa yang dikatakan oleh Urwa bin Zubair orang soleh ini? Wahai dokter, kalau kamu mau amputasi kaki saya, tolong amputasi dalam keadaan sholat. Enggak, saya nggak mau satu minuman khamr, satu tetes pun masuk ke badan saya. Akhirnya dia sholat Bu, dipotong kakinya, diamputasi. Subhanallahil azim. Kita jangankan diamputasi, ya, baru dengar ketokan pintu aja sholat udah hilang ingatan. Udah hilang fokus. Padahal ciri orang beriman adalah ketika dia sholat, khusyuk, baca Quran, connect hati dia kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, boleh menambahkan sedikit Ustaz pertanyaan berkaitan dengan membaca Al-Quran tadi, apalagi bagaimana ketika kita membaca Al-Quran mungkin agak buru-buru karena mungkin ditarget, apalagi khususnya bulan Ramadan ini ditarget untuk segera khatam sehingga membaca Al-Qurannya agak cepat atau bahkan buru-buru. Ini bagaimana Ustaz Ya, menjawab? kalau saran saya, Ramadan ini memang kuantitas bukan sekedar kualitas. Ya, banyak karena Imam Syafi'i di bulan Ramadan 1 hari 2 kali khatam. Saya yakin Imam Syafi'i bacanya cepat. Bismillahirrahmanirrahim, tapi dengan tajwid makhraj, tetap hukum panjang pendeknya. Jadi boleh cepat baca Al-Quran di bulan Ramadan karena Ramadan ini spesial, bulannya Al-Quran. Imam Malik kalau bulan Ramadan dia menutup kitab Al-Muwatta, kitab hadis, beliau baca Quran saja. Jadi Ramadan ini spesial bulan Quran. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua pemirsa yang nonton hari ini bisa khatam Quran. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih Ustaz Kasifir atas jawabannya. Nah pemirsa, kami juga akan masih persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan di segmen berikut. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah.